Selamat datang di podcast Orang Kita. Buku Kewargaan Pasca Kolonial di Indonesia, karya Profesor Gary van Klinken, Profesor Emeritus dari Universitas Amsterdam dan Universitas Queensland, mendapatkan perhatian atensi yang luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Flores. Karena dalam buku tersebut, contoh kasus mengenai kewargaan dari klien menuju warga ditampilkan salah satu peristiwa di Maumere di Flores dengan kisah Yanjong. Semenjak buku diterbitkan dan percakapan kami dengan Profesor Gary van Klinken pada 3 minggu sebelumnya dilanjutkan dengan percakapan kami dengan Bapak Pengamat Sosial Politik Flobamora, Bapak Didi Nongsai, putra dari Lauren Sai, tokoh juga yang dikemukakan dalam buku tersebut, mendapatkan atensi yang cukup luas. Kali ini, podcast Orang Kita menghadirkan keduanya, Profesor Gary van Klinken dan pengamat sosial Flobamora, Bapak Didi Nongsai. Sayangnya, kami seharusnya menghadirkan Bapak Dion Jong, putra dari Yanjong. Namun karena alasan kesehatan, beliau berhalangan untuk episode kali ini. Mohon maaf Prof. Gary, Bapak Dion Jong berhalangan, tapi kami akan tampilkan atau percakapan dengan beliau jika memungkinkan pada episode-episode berikutnya. Prof. Gary seharusnya hadir langsung di studio podcast Orang Kita atau di Jakarta. Namun karena persoalan visa, beliau harus kembali ke Australia beberapa hari yang lalu. Beliau kini hadir melalui Zoom podcast Orang Kita. Selamat malam Prof. Gary dari Australia. Selamat malam juga Pak Ferdi, dan senang sekali bertemu dengan Pak Didi Nong lewat Zoom. Ya, terima kasih Prof. Gary. Selamat malam Pak Didi. Selamat malam. Terima kasih diundang kembali. Selamat malam Profesor Gary. Ya, sama-sama. Aduh, sayang sekali kita tidak bisa berada di satu ruangan karena ini bisa menjadi peluang emas bagi saya untuk bertemu langsung dan mudah-mudahan makan bersama sebelumnya atau setelahnya untuk melanjutkan pembicaraan. Iya. Siap. Baik Prof. Gary, kami pikir di waktu-waktu berikutnya masih ada peluang untuk itu Prof. Gary. Jika persoalan visanya sudah beres, Prof. Gary kembali ke Indonesia, buku Kewargaan Pasca Kolonial ini akan kita bincangkan kembali secara langsung Prof. Gary. Semoga. Baik Prof. Gary, mengawali podcast Orang Kita edisi ketiga dalam konteks kewargaan pasca kolonial. Setelah episode pertama dengan Prof. Gary, episode kedua dengan Pak Didi Nongsai, episode ketiga kita dengarkan secara langsung konteks buku tersebut ditulis. Prof. Gary, bisa uraikan sekali lagi bagaimana Prof. Gary mengetengahkan persoalan Yanjong dalam konteks di Maumere dengan persoalan kewargaan dalam konteks nasional di era pasca kolonial. Ya, pendekatan kewargaan yang kami anut adalah konsep yang sangat dinamis dan sangat bottom up. Jadi berbeda dengan konsep yang umumnya dipakai dalam citizenship studies di tempat lain pada umumnya, yang lebih mengutamakan soal keanggotaan, soal hukum, soal KTP, soal peraturan, hal-hal semacam itu. Bagi kami yang penting adalah di dalam konsep kewargaan adalah orang, yaitu warga sendiri, berusaha untuk memperluas batas-batas keanggotaan agar supaya orang yang tadinya berada di luar juga diterima di dalam komunitas politik yang dianggapnya paling menarik. Jadi justru proses perluasan batas-batas kewargaan itu yang bagi kami dari segi ilmiah dianggap paling menarik, dan justru hal-hal semacam itu terjadi pada saat transisi Indonesia
bergeser dari situasi kolonial menjadi situasi kemerdekaan. Dan kebetulan saya menemukan beberapa sumber yang bercerita tentang proses itu di sebuah kota kecil. Maaf, suara saya ini menjadi tidak sempurna, mungkin karena banyak bicara di sini dengan anak-anak dan cucu begitu. Tapi ceritanya seperti ini langka sekali tertulis, walaupun dalam kenyataan saya yakin seringkali terjadi. Nah, karena cerita itu kebetulan menyangkut Maumere dan ternyata menarik sekali, jadi saya putuskan untuk menjadikannya sebuah buku di mana tujuannya dua. Yang satu, menceritakan kejadian yang sesungguhnya di daerah Sika pada tahun-tahun yang saya menentukan, dan yang kedua berusaha mengembangkan sebuah pemikiran yang lebih menyeluruh tentang apa itu kewargaan dan sifat, terutama sifat dinamis di dalamnya. Baik, jadi secara umum sudah disampaikan Prof. Gary. Lalu dalam sosok seorang Yanjong dalam penelitian Prof. Gary, dalam percakapan-percakapan di ruang publik di Flores, akan ada dua stempel yang diberikan kepada seorang Yanjong. Dalam konteks tertentu dia adalah pejuang, revolusioner, agitator, tapi dalam sisi yang lain dikatakan beliau sebagai seorang pemberontak. Dua hal tersebut juga dipotret oleh Prof. Gary dalam penelitian Prof. Oh ya, pasti sekali, pasti. Hal ini bisa dijawab secara teoretis, bisa juga dijawab dari sumber yang saya pakai sendiri. Mungkin dari sumber itu saja saya ceritakan lebih dahulu. Jadi sumber utama yang satu adalah sebuah dokumen, kalau tidak salah ingat, kira-kira 100 halaman panjangnya, tidak pernah terbit, tapi beredar di bawah tangan di Maumere dalam bentuk fotokopi, ya, atau sekarang dalam bentuk soft copy begitu ya. Kalau tidak salah ingat ditulis pada tahun 1973 di ND, tapi tanpa nama. Ada dugaan, dan saya pernah bertanya kepada Bapak E.P. Dagomas almarhum, bahwa dialah penulis utamanya, dan dia juga mengiyakan. Cuman dia mengatakan setelah saya tulis draft pertama dipreteli oleh orang lain. Jadi begitulah. Nah, di dalam cerita itu memang banyak sekali nama-nama orang Sika, tidak hanya Sika tapi Flores pada umumnya bermunculan di sana. Banyak sekali. Pater John Pryor yang memberikannya kepada saya pernah menghitung, dan dia berkata jumlah nama yang muncul di dalamnya mungkin 120 nama. Semua orang menarik. Saya tidak kenal kebanyakan di antaranya kecuali melalui tulisan ini. Tapi salah satu nama yang lebih sering disebut daripada nama-nama lain adalah Yanjong. Dan di dalam cerita ini juga sikap yang selalu terus-menerus keluar dari awal sampai akhir adalah dia baik pejuang maupun pemberontak. Dan saya menduga kenapa buku ini ditulis, dokumen ini ditulis, yaitu justru karena ingin bergumul dengan ketegangan antara kedua konsep tersebut. Ya, buku tersebut ditulis untuk ketegangan sebagai pejuang atau sebagai pemberontak. Prof, tahan dulu Prof, kita dengarkan pandangan Pak Didi Nongsai, putra dari Laurentius Sai, yang juga dalam buku Prof diuraikan dengan lumayan cukup panjang berkaitan dengan peran beliau berkaitan dengan pengeluaran Kopra, Bank Kopra yang cukup mengemuka di Flores. Bagaimana, mungkin sebelum ke Pak Didi, Prof Gary dulu. Maaf Pak Ferdi, kalau boleh saya potong sebentar sebelum mengajak Pak Didi bercerita. Saya mau mengucapkan penghargaan saya yang setinggi-tingginya atas podcast Pak Didi di podcast yang terakhir, lama 1 jam lebih, dan saya mendengarkan setiap saat di dalamnya. Saya belajar begitu banyak dan saya menjadi
sadar bahwa Pak Didi jauh lebih banyak tahu daripada saya. Jadi cuma itu saja yang mau saya sampaikan. Silakan Pak Didi, maaf. Pak Didi, komentar umum apa yang disampaikan oleh Prof. Gary tadi dan buku ini, dan secara umum apa yang Pak Didi pahami dalam konteks Yanjong dan kewargaan pasca kolonial. Ya, terima kasih. Selamat sore, Profesor. Sekali lagi saya harus jujur mengatakan apresiasi yang sangat tinggi bahwa buku ini memberikan satu semacam enlightenment, ya, pencerahan, dan di dalam upaya memberikan enlightenment atau pencerahan itu juga mengandung semacam healing sekaligus satu upaya rekonsiliasi, sehingga sosok historis yang pernah hidup Moat Yanjong itu bisa dinilai lebih rasional, lebih objektif, bahwa di awal-awal perjuangannya Moat Yanjong itu menyadari kehadiran negara, lalu dia melihat bahwa dalam upaya untuk mengangkat status kewargaan keluar dari dominasi yang sifatnya personal karena belas kasihan raja dan sebagainya itu sudah harus selesai. Makanya di tahun 48 dia ikut menyerukan prinsip freeze, itu beku itu. Itu sebenarnya suatu perjuangan hati nurani yang sangat dalam, sehingga di sebagian masyarakat itu beliau dianggap tokoh pejuang. Satu kesadaran yang istilahnya itu demokrasi yang substantif kalau menurut pengertian secara profesor sosiologis, ya, Profesor Gary biasa uraikan, itu bukan sekedar demokrasi formalitas, ya, prosedural atau formalitas, tapi berbicara tentang keadilan, berbicara tentang hak kewargaan yang sadar sebagai membership, punya legal standing, mengerti soal perlu adanya pengakuan dan perlu adanya partisipasi. Kita bukan objek, tapi semua subjek. Itu diuraikan dengan sangat bagus oleh profesor, sehingga kita merasa ada penyembuhan di situ, ada healing di situ. Itu yang luar biasa dan patut beri apresiasi buat Profesor Lincoln. Karena selama ini sumber-sumber yang ada itu dari berbagai kalangan yang ada di Maumere, persepsinya itu seolah-olah tulisan yang ada, misalnya juga termasuk yang disebutkan oleh Profesor tadi, ya, manuskrip Pater Bolen, revolusi di Watu Blapi atau menjaring angin yang anonim itu dalam persepsi sebagian orang itu menganggap semacam upaya apologetika, bahwa ada semacam upaya untuk pembersihan nama, apologetika dari pihak yang dianggap terlibat, menjadi sebab daripada tragedi di Annus Horribilis itu semacam itu. Dan kebetulan misalnya Pater Bolen atau Pater John Pryor itu menulis, karena mereka juga bagian daripada gereja, dalam persepsi sebagian kalangan juga dianggap semacam satu upaya untuk pencucian tangan dari tanggung jawab. Pada waktu itu banyak umat, ya, karena masyarakat itu juga umat kalau di Flores, di Maumere itu, ya, yang kemudian mengalami tragedi pembantaian tanpa ada satu penyebab yang bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya secara hukum tapi secara kemanusiaan. Jadi sekali lagi buku ini betul-betul luar biasa, memberikan pencerahan, bukan saja penjelasan teoritis tentang upaya perjuangan kewargaan, tetapi itu membawa nilai healing dan rekonsiliasi. Kira-kira begitu. Menarik nih, Prof, dari penjelasan Pak Didi. Buku Prof tidak hanya secara teori menjelaskan membership, citizenship, tapi lebih utama dari itu adalah healing, rekonsiliasi yang bisa diupayakan dari pengamatan seorang Indonesianis, orang yang ada jarak
dengan peristiwa, ada jarak dengan situasi yang terjadi. Bagaimana tanggapan Prof terhadap pandangan Pak Didi? Saya pada saat menulis tidak terpikir istilah penyembuhan, tetapi ketika diucapkan tadi, saya pikir mungkin ada benarnya juga, dan mungkin sudah saatnya juga untuk menghadapi masalah ketegangan antara pejuang dengan pemberontak ini, bahwa bisa saja menjadi menyatu di dalam satu sosok. Sosok ini dalam hal ini namanya Yanjong. Saya yakin banyak Yanjong di tempat lain, dan akibatnya bisa sama kalau di tempat lain juga mengangkat sosok semacam Yanjong, dan bisa juga menjadi semacam penyembuhan. Nah, secara spesifik sejauh menyangkut Yanjong sendiri, saya kira ada sesuatu yang sangat konkret yang dapat dikerjakan, yaitu menguburkan kembali jenazahnya dengan cara yang terhormat. Itu bisa saja menjadi momen yang baik untuk itu. Baik, Prof. Pak Didi, ada usulan dari Prof Gary untuk proses menguburkan kembali jenazah Pak Yanjong dan mungkin orang-orang Flores kala itu yang di tahun Annus Horribilis 6566 tadi menjadi luar biasa mengerikan sehingga tidak diperlakukan secara martabat manusia. Bagaimana Pak Didi melihat sebagai upaya rekonsiliasi? Iya, jadi saya sepakat itu satu gagasan yang baik sekali. Yeah. Saya kira di Maumere khususnya, ya lokus tempat terjadinya peristiwa itu sangat dibutuhkan satu kebesaran hati, ya ruang yang lapang dari stakeholders, terutama itu pemerintah daerah dan juga pihak gereja dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, termasuk juga militer dan polisi, untuk bisa menjadikan ini sebagai agenda prioritas. Dan itu bisa menjadi contoh, karena banyak peristiwa seperti yang disampaikan Profesor tadi, banyak peristiwa di mana-mana terjadi terkait dengan persoalan-persoalan hukum misalnya ya, itu yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada penjelasan, lalu seolah-olah dianggap ya taken for granted gitu, diterima aja sudah sebagai satu realitas sejarah yang tidak terjawab. Tetapi kalau misalnya usulan ini bisa direalisir, saya kira apa yang saya sampaikan tadi soal healing dan rekonsiliasi itu semakin mendekat, begitu. Karena ya bahkan di kampungnya sendiri di Hewokloang itu ada persepsi, multi persepsi, atau ada macam-macam anggapan tidak tunggal tentang karakter dan perjuangan Muat Yanjong. Yeah. Karena kehadiran Bolen itu menimbulkan, wah ini Muat jangan-jangan begini, ini Muat Yanjong jangan-jangan begini. Sementara Pater Bolen jangan-jangan begini, itu muncul seperti itu. Nah, ini kan sejarah. Yeah. Kira-kira seperti itu. Yeah. Ya, Prof Gary menyampaikan sesuatu terkait pendapat dari Pak Didi. Ya, ada dua hal. Yang satu adalah bahwa untuk katakanlah ritual yang semacam ini tidak diperlukan seorang sosok yang menjadi pahlawan murni. Saya kira ini salah paham kalau seorang pejuang murni. Bukan itu persoalannya. Kita tahu semua bahwa Yanjong adalah baik pejuang maupun pemberontak, dan bahkan bisa dikatakan sebagian masalah yang dihadapi adalah mungkin ciptaannya sendiri karena dia memiliki watak yang berapi-api dan tidak ingin mengalah begitu ya. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi ada mungkin 5 atau 10, ada berapa persen itu ada. Tapi jadi bukan itu masalahnya kalau dia harus diangkat karena dia adalah manusia yang sempurna. Saya kira yang alasan yang lebih substantif adalah bahwa Indonesia pernah
menginginkan, mengharapkan kemerdekaan, kewargaan, kesetaraan sebagaimana pernah diperjuangkan oleh Yanjong dengan segala ketidaksempurnaan perjuangannya. Dan untuk menghormati perjuangan itu, untuk menghormati dan mengingatkan kembali inti daripada perjuangan itu, baiklah diangkatlah seorang semacam Yanjong sebagai lambangnya. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan bahwa proses penyembuhan semacam ini juga sedang dijalankan atau pernah dijalankan di beberapa tempat lain, termasuk di NTT, gereja Protestan di sana, terutama melalui gerakan perempuan. Tidak hanya gereja sebenarnya, gerakan perempuan yang melibatkan anggota baik dari gereja Protestan, Katolik maupun agama lain telah berupaya untuk menemukan kebenaran sejarah dalam hal ini, dan secara konkret dengan sejumlah perempuan yang dulu juga menjadi aktivis keadilan dan kebenaran dipertemukan dengan mereka-mereka yang masih muda, dan menjadi pertemuan yang sangat mengharukan. Di Semarang ada sebuah ritual yang akhirnya terfokus kepada peresmian sebuah tempat sakral, tempat monumen yang dihadiri oleh semua pihak, baik dari pemerintah, dari berbagai partai politik, dari berbagai organisasi keagamaan, dari masyarakat sipil, dan tentu saja dari keluarga-keluarga yang bersangkutan. Dalam hal itu tidak hanya satu orang, sejumlah orang yang pernah nyawanya dihabisi di tempat itu yang dihormati, dan menjadi acara yang sangat khidmat dan sampai sekarang masih utuh dan dihormati. Baik, menarik. Pak Didi, bagaimana kalau dengan usulan Prof. Gary yang lebih spesifik seperti itu untuk upaya rekonsiliasi? Ya, saya kira sangat menarik dan harus diwacanakan sehingga menjadi perhatian. Karena di dalam peristiwa dan sejarah yang terkandung serta nilai-nilai itu kemudian belum terjelaskan, terurai. Untung buku ini muncul sehingga penjelasan yang secara teoritis ilmiahnya itu menjelaskan, sehingga katakan polarisasi masyarakat yang terjadi selama ini itu boleh dianggap sebagai suatu hal yang sebenarnya hanya sekedar utopis yang menguat sehingga membuat bagaimanapun di Maumere itu orang seolah-olah ada sika, non-sika dan sebagainya. Padahal kita perlu ada simbol-simbol yang menyatukan. Nah, simbol-simbol yang menyatukan sudah ada, tetapi dengan peristiwa ini saya kira sangat substansif soal Muat Yanjong itu. Itu ada satu penilaian bahwa itu benar-benar ditulis profesor di sini, itu Sika Bunukrowe itu. Itu misalnya ada bukan glorifikasi sama sekali tidak, tetapi melakukan satu penguburan atau penguburan kembali yang secara beradab, yang manusiawi, sehingga orang merasa berarti sudah selesai urusan ini. Bukan mengatakan ini belum selesai ini, masih ada sesuatu di antara kita. Kira-kira begitu. Nah, proses itu yang kita ingin melalui podcast Orang Kita dan percakapan terhadap buku Profesor Gary akan coba kita lakukan, Prof. Gary, lebih lanjut. Baik, sebelum lebih lanjut tentang itu, kita ingin kilas balik sedikit, Prof. Gary. Bagaimana munculnya upaya tadi yang dilawan oleh Yanjong, bukan orang per orang. Kalau kita kembali lagi ke peristiwa itu terjadi, yang dilawan Yanjong adalah sebuah sistem, di mana kalau secara penjelasan juga Pak Didi bahwa secara pribadi Yanjong tidak ada urusan personal banget dengan Raja Thomas, karena beliau pun sekolah di Seminari Matloko pun atas dukungan pembiayaan juga dari Raja Thomas. Artinya yang dilawan oleh seorang Yanjong dan kelompok Kani limanya adalah sebuah sistem di mana feodalisme, semangat-semangat yang masih
patuh pada nepotisme, kolonialisme di masa lalu yang seharusnya dilawan dengan semangat Republikan. Bagaimana Prof bisa menjelaskan hal tersebut? Ya, pada saat yang sama bukan hanya Yan Zhong yang menentang sistem yang mereka juga sebut feodalisme dan mendukung republikanisme. Ada sebuah majalah yang diterbitkan di ND, namanya apa itu? Bentara. Bentara. Editornya A.A. Conterius, Pater Conterius. Dan di dalam majalah itu, selain hal-hal yang katakanlah urusan sehari-hari, moralitas, segala macam seperti itu, berita-berita politik, ada banyak tulisan opini dari berbagai, ya barangkali dari kalangan katakanlah kerah putih ya, para juru tulis di kantor pemerintahan di ND yang maki-maki dengan sistem yang lama. Kemudian ada kunjungan dari Muhammad Hatta, Wapres, juga menyuarakan hal yang ditafsirkan mengarah ke hal semacam itu. Jadi Yan Zhong tidak sendirian, bedanya di mana yang lainnya hanya katakanlah berjuang melalui tulisan di koran, Yan Zhong memperluas perjuangannya hingga juga mengompori katakanlah orang petani, orang biasa, dan itulah membuatnya berbeda dan oleh sebagian orang kalangan dinilai ya itulah berbahaya begitu ya. Nah, sedangkan justru kewargaan yang aktif adalah kewargaan yang berbuat, tidak hanya omong, begitulah ya. Jadi tapi ada perbedaan dan kesamaan seperti itulah. Baik, Prof. Gary. Pak Didi melihat tadi pernyataan Prof. Gary, tidak hanya memahami bahasa-bahasa yang disampaikan oleh majalah Bentara yang provokasi, bukan provokasi, artinya memahami semangat Republikan ditulis oleh seorang pastor Conterius, kemudian itu terbaca juga mungkin oleh Yan Zhong, seorang pembelajar yang lulusan seminari Matuloko. Kemudian juga semangat dalam Prof. Gary juga disampaikan ada pengaruh Saintis Da Gomez ya? Da Costa. Saintis Da Costa, di mana beliau belajar dari Makassar dan lain-lain. Bapak Didi. Ya, saya menggarisbawahi bahwa secara diskursus itu Yan Zhong yang pembelajar dari seminari itu menangkap jelas fenomena munculnya republik itu. Ya. Berhadapan dengan kekuasaan tradisional. Itu dia menangkap jelas. Sehingga dia menyuarakan itu, dia menggerakkan masyarakat. Dan itu cerita panjang yang 5 tahun kurang lebih, berakhir kurang lebih sekitar tahun 54 yang saya pernah jelaskan itu. Yeah. Yang terjadi misalnya yang disebut redistribusi kekuasaan. Yeah. Yan Zhong kemudian menjadi anggota DPR. Pajak kopra itu menjadi lebih transparan. Kepengurusan di sekolah yang didirikan oleh raja itu diurus, dipimpin oleh Yan Zhong dan teman-teman dari wilayah Liu juga ada dan sebagainya. Jadi memang itu berdampak. Yep. Kemudian selanjutnya secara langsung maupun tidak langsung itu proses asimilasi ya antara Sika dan non-Sika itu walaupun berlangsung secara alamiah tapi semacam mendapat stimulan untuk ya sudah kita harus bersama, harus bersatu. Sehingga hari ini misalnya memang semakin tipis polarisasi itu, tetapi luka batin itu masih ada. Makanya saya bilang kemarin dengan Pak Ferdi bahwa kita bukan tidak memaafkan, kita memaafkan, tapi kita tidak boleh melupakan. Karena itu selalu muncul fenomena itu, polarisasi itu. Kira-kira seperti itu. Bagaimana, Prof? Dari uraian Pak Didi kemarin saya belajar peran bapak-bapak pada tahun 1948 yang baru saya ketahui. Cerita kejadian tahun 48 masih agak kabur buat saya, jadi saya pengen sekali belajar lebih banyak. Dan Ben Manggarai yang ternyata berjasa untuk
melakukan rekonsiliasi politik Sika dengan non-Sika pada saat-saat yang menentukan. Yang perlu digarisbawahi di sini barangkali adalah bahwa pada katakanlah awal tahun 50-an atau sampai pertengahan tahun 50-an, pejuang dan pemberontak itu dua hal yang bisa disatukan dalam satu sosok dan dinilai tidak bermasalah. Jadi demonstrasi besar yang untuk ukuran daerah lain tidak besar sama sekali, tetapi untuk ukuran Sika pertama kali dianggap sangat besar, sangat bermakna. Itu boleh dicap pemberontakan, tetapi kemudian bisa diakomodasi sehingga sebenarnya tidak dianggap sebuah masalah besar. Itu justru dianggap pertanda kehidupan politik yang dinamis dan akhirnya bisa diakomodir. Dan itu merupakan tanda bahwa kewargaan berjalan dengan baik, berjalan dengan demokratis, sesuai dengan cita-citanya sebenarnya. Kapan pejuang dengan pemberontak dipisahkan, itu baru terjadi pada awal Orde Baru. Ketika tiba-tiba untuk berjuang demi demokrasi dan untuk memberontak demi demokrasi dianggap dua hal yang berlawanan dan tidak boleh disatukan lagi. Sehingga pada saat itulah muncul konotasi yang sangat negatif tentang istilah pemberontak. Tiba-tiba memberontak jadi demonstrasi yang dianggap oke-oke saja pada tahun 53, walaupun orang di kota juga sedikit was-was dengan orang berkeliaran membawa parang begitu, tapi dianggap oke-oke saja. Tiba-tiba pada tahun 65 dianggap tidak oke lagi. Nah, di situ terjadi sesuatu, bukan di Maumere sebenarnya, bukan di Sika sebenarnya, tetapi terjadi sesuatu di negara Republik Indonesia, di mana dulu Republik Indonesia memobilisasi rakyatnya untuk mendukungnya, untuk membangun sebuah masyarakat baru yang lebih adil, demokratis dan sebagainya. Sedangkan pada pertengahan 60-an hal itu sudah berganti haluan. Bukan lagi rakyat yang dimobilisasi, justru rakyat yang dicurigai, dianggap sumber pemberontakan, dianggap sumber kekacauan, dan peran rakyat harus diminimalisir dengan menggunakan yang oleh sebagian ilmuwan dinamakan kepolisian. Ya, menarik nih Prof, artinya situasi yang seharusnya sama terjadi dalam perjalanan sejarah tapi dimaknai berbeda oleh kekuasaan, dimaknai berbeda oleh alat negara, sehingga terjadilah Annus Horribilis, tahun yang mencekam 6566. Pak Didi, situasi yang tadi pemberontakan di tahun 50-an pada Yanjong, masyarakat melihatnya biasa aja, artinya ada kekuatan sana sini. Tapi di tahun 65 pemberontakan tadi kemudian dianggap sebagai melawan negara. Ya, saya belum terlalu mendalami teori aktor ya. Yeah. Tetapi dengan latar belakang beliau sebagai seorang anak dari Hewok Loang yang bisa bersekolah di zaman itu, tahun 1930-an itu di Mataloko. Itu dalam cerita orang Maumere yang juga ada kecenderungan hiperbolis. Itu cerita tentang orang hebat. Siap. Dan itu membentuk karakter Yanjong. Dia menjadi seorang yang aktor yang dominan. Memang dia pintar sekali. Menurut pengakuan Pater Adrianus, kebetulan om saya juga, Adrianus Conterius, juga pengakuan bapak saya menganggap dia Yanjong sebagai guru. Bapak Yanjong ini orang pintar sekali. Saya tidak tahu itu pintar sekali hiperbolis atau memang pintar beneran. Iya, angkatan pertama seminari, bisa kebayang. Mereka orang-orang yang pertama belajar. Betul. Dan itu terbawa terus, sehingga ketika antara tahun 45 sampai 50, masih dalam proses transisi itu, Yanjong di Maumere itu pribadi yang sangat kuat, sangat dominan. Dia aktor yang menjadi perhatian semua orang. Primus inter pares di kala itu. Katakan untuk wilayah timur, itu dia primus inter pares. Dia sangat disegani. Nah, mungkin juga, memang mungkin ini bukan kajian sosiologis ya, atau politik. Perlu kajian psikologis juga barangkali. Karena
dominannya, karakternya yang kuat itu dia ya kalau bahasa orang Maumere itu dia semacam bebas gitu, di mana saja dia bisa omong dan berani kritik, berani terbuka terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsipnya, pemahamannya soal munculnya republik itu. Dan sikap itu dianggap sebagai orang yang mengganggu tatanan, dianggap sebagai pengacau. Apalagi Pak Yanjong, selain dia sangat aktif, pintar beragitasi, energik, juga tidak jauh-jauh juga dari Moke. Jadi itu membuat apa sekali ya, ke auranya itu luar biasa. Dan itu menimbulkan satu, bukan resistensi ya, itu menimbulkan satu sikap dari pihak lain, pihak lawan. Sampai dengan tahun 55, itu betul-betul beliau ada dalam satu, katakan saya bilang tahapan idealisme. Dia betul-betul berjuang tentang kesetaraan, tentang partisipasi, tentang legal standing. Egalitarianisme. Ya, perjuang kewargaan. Ketika tahun 55 masuk politik, ada pemilu, dia ada perubahan orientasi. Walaupun masih tetap dalam bayang-bayang perjuangan kesetaraan. Artinya sudah mulai juga masuk unsur-unsur kepentingan di situ. Nah, ditambah dengan pribadinya yang dominan, ketika misalnya dia di penjara, dia digantikan, dicopot dari ketua DPR menjadi anggota biasa, dari pengurus BPH, penasihat raja menjadi bukan pengurus raja, dan di downgrade dari seorang pejuang bebas menjadi katakan bagian daripada birokrasi ya, seorang camat. Dia sadar loh, kok saya jadi bodoh begini. Kira-kira seperti itu. Sehingga pernah satu waktu dia ketemu Pastor Bolen, dan Pastor Bolen dia bilang, Pater, saya kalau untuk lawan mereka itu, saya masuk partai setan juga saya nggak takut. Yang penting saya lawan. Kira-kira seperti itu. Artinya dia merasakan diri, ada perubahan dalam dirinya. Ya itu dia sempat merasakan. Tapi poinnya begini, poinnya beliau itu seorang aktor yang sangat kuat dan menimbulkan satu defense dari pihak yang merasa diserang. Dan sebagaimana saya sampaikan sebelum ini, sesuatu yang memang wajar ya, ada suku-suku yang saling bersaing dalam satu tatanan transisi ya, yang disebut dengan pasca kolonial itu, ingin memasuki ruang-ruang kekuasaan, berbagi dan sebagainya itu, ya. Lalu tiba-tiba tampilnya Yanjong ini dengan cara-cara yang dianggap vulgar, lalu bukan lagi menjadi sekedar perseteruan di antara suku-suku. Kalau menurut bapak saya, salah satu orang yang pernah 3 tahun tinggal di Maumere dan menetralisir kehidupan di kota kecil itu, dia bilang ini sudah jadi perseteruan personal antara Yanjong, antara patron yang namanya Yanjong dengan patron yang namanya Samador Dakunya. Dan waktu itu yang bisa jadi katalisator itu ya Lorenzai. Makanya dia sampai sempat menyebutkan, ya kalau Pak Elsai yang ngomong ya saya ikut aja. Makanya kemarin saya kepada putranya abang saya, Pak Dion, saya sampaikan satu-satunya penyesalan hidup terkait sejarah bapak saya tentang pembantaian tahun 566 itu adalah bahwa kenapa tahun 63 itu dia meninggalkan Maumere dan berangkat ke Filipina untuk kerjasama di bidang kopra. Sehingga situasi menjadi chaos dan berlanjut terus sehingga terjadilah itu banjir darah itu. Jadi Prof, Pak Didi ini anaknya Pak Elsai yang lahir di Manila. Pada saat Pak Elsai belajar tentang kopra di sana, baru balik ke Indonesia di sekitar Desember 65 ya? Jadi proses terjadi peristiwa mengerikan, awal persiapan itu, Pak Elsai agak sedikit jauh dari situasi Maumere. Prof, gimana? Ya, saya melihat dari arsip yang saya temukan bahwa Laurentius Sai menjadi pelindung buat Yanjong pada saat yang mulai menegang akhir tahun 50-an. Benar. Di antara Lorenzai yang menguasai dana kopra dengan Samador Dakunya yang menguasai birokrasi, yang semula-mula menjadi sahabat,
karena akan bersama membangun wilayah Sika, akhirnya menjadi pesaing. Yang satu menguasai birokrasi, yang satu lagi menguasai ekonomi, di mana dua-duanya bertujuan baik sebenarnya, tetapi mau tidak mau persaingan tidak terhindarkan, dan akhirnya menjadi sangat pribadi sifatnya. Nah, saya kira buat kita sebagai seorang bapak yang terlibat langsung, saya bisa memahami kalau unsur pribadi itu sangat menyakitkan. Tapi saya kira dari aspek sejarah akan bermakna kalau kita tidak hanya menerangkan persoalan ini dengan menggunakan bahasa pribadi lawan pribadi, karena di dalamnya selain hal yang bersifat pribadi juga banyak hal yang bersifat prinsipil. Dan menariknya di dalam cerita Yan Jong, kedua hal itu campur baur, sehingga mungkin sulit dibedakan, tapi tetap penting buat kita untuk membedakannya. Pak Ferdi, ada sesuatu yang mau saya lontarkan dalam hal jalannya sejarah awal 50-an sampai awal tahun 60-an yang juga terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Saya punya kesan bahwa di awal-awal kemerdekaan, jadi katakanlah tahun perjuangan 45 ke atas sampai merdeka 50 ke atas, merdeka diakui secara internasional, pada tahun-tahun itu ada terjadi semacam koalisi antar kelas menengah dengan kelas bawah yang real, yang nyata. Contoh ibu-ibu di Yogyakarta, dari kota Yogyakarta, pada saat revolusi turun ke desa untuk mengajarkan baca, nulis kepada ibu-ibu di desa. Ada semacam persaudaraan yang sebelumnya tidak ada. Itu tiba-tiba hidup pada saat itu. Hal yang sama terjadi di hampir seluruh daerah lain di Indonesia. Tidak hanya di daerah yang mengalami revolusi fisik. Nah, justru solidaritas semacam itu antar kelas menengah, kelas bawah, itu mulai retak di katakanlah awal dasawarsa 60-an. Ada beberapa alasan untuk itu. Sebagian bisa dilacak kepada dunia internasional, jadi perang dingin. Sebagian mungkin ke Jakarta karena permainan faksi-faksi di Jakarta yang semakin tegang. Dan sebagian bisa kita lacak kepada situasi sosial di masing-masing daerah. Dalam hal ini, kelas menengah lebih dekat dengan birokrasi karena berpendidikan, dan dia lebih banyak dapat menikmati, katakanlah mencicipi uang yang mengalir melalui birokrasi yang seharusnya untuk pembangunan daerah, tapi sebagian bisa dialihkan, dan itu menimbulkan keirian, menimbulkan ketegangan di kalangan yang di luar. Dan tentu saja keirian itu berakibat tidak baik untuk solidaritas yang tadinya hangat ketika Indonesia masih miskin dan baru saja merdeka, tetapi sudah mulai mendingin ketika Indonesia semakin mantap. Ya, semangat Republikan yang awalnya begitu hangat, begitu menyatukan kelas menengah dengan kelas bawah. Bagaimana Pak Didi melihat konteks tadi, dengan kemudian akhirnya lari sampai di tahun 50-an yang kemudian berkembang gesekan faksi di Jakarta, yang kemudian mempengaruhi juga keputusan-keputusan di daerah termasuk di Maumere? Ya, saya coba menanggapinya dengan melihat fenomena itu ya. Pada panggung di Maumere kurang lebih antara tahun 58 sampai 67, jadi 10 tahun itu ya, bahwa waktu itu katakan kelompok kelas menengah baru mulai terbentuk. Sebelumnya betul-betul sangat sangat piramidal gitu, raja dan elit, lalu masyarakat di bagian bawah. Tapi di antara tahun 58 sampai 66 itu perkembangan kelas menengah itu sangat cepat karena hadirnya kabupaten itu.
Nah, setelah tahun 60 waktu Lorenzai pindah dari ND ke Maumere, dia berhasil merevitalisasi dan menggerakkan ekonomi melalui koperasi kopra. Sehingga konon jumlah katanya begitu ya, jumlah kesibukan dan jumlah pegawai dan omset dan semua hal-hal terkait keekonomian itu di koperasi kopra itu jauh lebih intens daripada yang terjadi di pemerintahan daerah yang baru dibentuk. Iya. Dan bahkan jauh setelah itu sampai dengan tahun 70, 71 itu guru-guru pegawai negeri itu terima gaji itu nanti 3 bulan kemudian, tidak seperti sekarang tanggalnya online ya terima gaji. Itu tahun 70 aja guru-guru itu masih ngebon di koperasi-koperasi, nanti baru tutup gaji. Jadi kondisi keuangan pada saat itu memang masih sulit sekali, sehingga keuangan yang pada waktu itu sangat berputar ya, turnover tinggi di koperasi kopra itu memang menimbulkan satu keadaan yang kurang lebih disinyalir oleh profesor tadi. Cuma begini Prof, di Maumere itu agak unik ya, semua orang saling mengenal satu sama lain dan sebenarnya memiliki pertalian satu sama lain. Ya. Lorenzai dan Samador Dakunya itu sepupu 3 kali. Saudara dekat. Dan waktu Samador itu kerja di zaman kolonial, zaman Indonesia Timur ya, di Ngada, itu menjadi pamong praja di Bajawa itu adiknya Lorenzai yang namanya Ben Mangrensai itu sebagai agen polisi Belanda itu tinggal di rumah itu dan menggendong anak-anaknya Pak Samador. Tetapi di tahun 50 sampai tahun 55 ketika Samador berangkat ke Makassar untuk belajar ilmu pemerintahan, dia sempat tinggal hampir sekitar 1 tahun di rumahnya Lorenzai. Ya, yang saat itu lagi menjadi di sana. Waktu itu Lorenzai sudah kepala Balai Penelitian Hama Kopra di Makassar. Sehingga hubungan itu sangat dekat sekali di antara mereka. Menurut informasi yang saya dengar, tahun 58 itu sebenarnya Kasimo, tahun 56 konferensi Partai Katolik di Nele itu, Kasimo menjagokan Lorenzai sebagai bupati pertama ya, karena dia tampil sangat menonjol di ND, memimpin koperasi seluruh Flores, punya uang begitu banyak, membiayai Kongres Partai Katolik. Tetapi karena pada waktu itu juga ada unsur yang saya sebut Ben Mangrensai yang menjadi menantu raja dan mengerti soal ketatanegaraan dari fisip Gajah Mada itu, sehingga ada semacam pembagian tugas yang ngerti pemerintahan dulu, seperti itu. Ya maksud saya begini, ya kemudian pertarungan di pemilihan pertama itu yang terjadi adalah antara Samador melawan Feby da Costa, yang mana Feby da Costa menang, tetapi di Jakarta ditentukan akhirnya Samador yang menjadi bupati. Maksud saya begini, konflik-konflik di antara kelompok kelas menengah dan solidaritas dengan masyarakat bawah dan maupun dengan patron-patron yang ada itu sangat khas Maumere gitu ya. Khasnya apa? Di antara mereka saling mengenal, sehingga tidak terjadi cukup lama, tidak terjadi gesekan yang tajam. Tetapi kehadiran Yan Jong itu sangat menonjol, sangat spesifik, karena dia memang orang yang sangat cerdas. Katakan orang tua kami itu menganggap dia sebagai guru orang bagian timur. Dia sudah mampu melihat lebih cepat ke depan, sehingga dia melihat, enggak, ini masih ada yang nggak benar ini. Ada yang nggak benar ini. Kira-kira seperti itu. Artinya kalau tanpa seorang Yan Jong, mereka melihat itu biasa-biasa saja. Padahal situ disadari, tapi karena Yan Jong mengagitasi, kemudian terjadilah peristiwa demonstrasi besar-besaran tadi di tahun 53 tadi. Ya. Gimana Prof. Gary menanggapi apa yang disampaikan Pak Didi? Ya, sebelum saya masuk ke sejarah Maumere,
kami menjalankan sebuah program penelitian yang kami sebut Middle Indonesia, yaitu kelas menengah di kota-kota menengah juga. Sebelumnya mungkin baru kali ini ada program penelitian tentang kota-kota menengah, kota kabupaten skala itu begitu ya. Sebelumnya perhatian para ilmuwan terutama dari luar negeri lebih terfokus atau kepada kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Medan begitu, karena disitulah uang, disitulah kekuasaan, atau justru kepada desa karena orang desa adalah orang yang paling otentik sebagai katakanlah orang Indonesia begitu ya. Justru yang di tengah itu tidak diperhatikan, dan kami juga membaca tentang kota-kota sejenis di daerah lain di Indonesia, di dunia. Ada istilah Middle Indonesia, sebenarnya kami pinjam dari Middle America. Juga kota-kota menengah di sana yang kadang dianggap tempat khas lahirlah nilai-nilai Amerika. Satu ciri yang sering diamati di kota-kota menengah seperti itu adalah ketegangan sosial yang tidak diduga. Jadi kita sebagai pengunjung memasuki kota seperti itu, sepertinya ada orang Jawa bilang adem ayem. Ini tenang-tenang saja, tidak pernah terjadi apa-apa, tidak ada kesibukan, tidak ada fasilitas hiburan yang sangat menonjol, tidak ada kekayaan yang menonjol, orang pada senyum-senyum, tapi di balik itu semua ternyata ada ketegangan yang luar biasa yang sekali-sekali bisa juga meletus. Dan itu juga kami temukan di kota-kota menengah di Indonesia, di mana kami sebelumnya tidak memilih Maumere, kami memilih Kupang salah satunya, karena itu saya menulis sejarah Kupang. Dan yang kami perhatikan adalah walaupun tidak terjadi revolusi fisik di kota Kupang atau di Pontianak yang juga salah satu kota yang menjadi studi kasus, tetapi ketegangan yang terjadi, atau katakanlah bukan ketegangan itu terlalu negatif ya, dinamika politik yang terjadi tidak kalah seru dibanding revolusi fisik di Jawa. Siap. Jadi saya tambahkan dulu. Jadi silakan Pak Didi. Jadi gini, Prof. Ada ketegangan yang muncul karena ketika hadirnya koperasi kopra itu lalu memunculkan satu katakan potensi keekonomian dan kemudian menghadirkan lahirnya kelompok kelas menengah. Begitu. Kemudian sementara itu di kantor daerah, birokrasi, itu bupati sedang menata pemerintahan. Nah, ketegangan yang kurang lebih pada waktu itu terjadi, itu adalah bahwa seorang Yanjong masih dengan jelas menangkap bahwa yang terjadi di pemerintahan daerah itu masih seperti kelanjutan daripada pemerintahan suap raja. Itu yang dia sangat protes. Sebenarnya tadinya juga di koperasi kopra itu suasananya seperti itu. Tetapi karena begini Pak Ferdi, Profesor, itu koperasi kopra di Flores itu sudah ada di zaman kolonial sejak tanam paksa. Betul. Itu kopra sudah ada dan diperdagangkan dan ada pajak kopra. Teka itu berontak melawan pajak kopra. Kopra sudah ada dan kemudian ada kopra funds di zaman masa kolonial dan sehingga itu dilanjutkan aja. Nah, jadi itu suasana betul-betul masih didominasi oleh kelompok tertentu. Lalu masuklah Elsai di situ, Lorenzai di situ, dan dia merubah semacam struktur itu. Sementara di kantor daerah itu masih ada semacam dominasi begitu. Itu yang dia lawan. Itu ketegangan yang sangat keras dia ekspresikan. Ketegangan di situ, Prof. Bagaimana, Prof?
Saya juga tampak aspek itu bahwa Pak Laurensai memobilisir, katakanlah mencoba menggairahkan sebuah sektor di dalam masyarakat yang tidak tersentuh langsung oleh birokrasi. Mungkin inspirasi dia adalah program Benteng yang juga memiliki idealisme bahwa negara berada untuk menyejahterakan rakyat. Jadi negara bersedia memberikan subsidi besar kepada golongan-golongan di dalam masyarakat yang tidak terlalu beruntung. Dalam hal ini adalah pengusaha kecil yang pribumi, begitu ya. Lepas dari unsur yang sedikit berbau rasis di dalamnya, upaya itu cita-citanya saya kira positif karena sesuai dengan cita-cita revolusi bahwa dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa negara tujuannya adalah menyejahterakan orang, tidak hanya memerintah, tidak hanya menjalankan roda-roda pemerintahan, birokrasi, tetapi berbuat sesuatu yang nyata untuk membawa kemakmuran. Saya kira Laurensai, kalau tidak salah tangkap, kira-kira ingin dengan spirit yang seperti itu maju ke depan. Baik. Pak Didi mau menambahkan sesuatu? Iya, memang karena latar belakang sebagai katakan pejuang di Jogja, ya, sehingga dia memiliki akses ke Jakarta, akses ke negara ya. Ya. Jadi kehadiran dia sebagai katakan agen Republik itu mendapat kesesuaian dengan perjuangan Moat Yanjong yang di Maumere. Dan koperasi itu betul kata Profesor hanya salah satu dari kegiatan konkret untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Maumere saat itu. Tapi selain itu juga diuraikan dalam buku ada distribusi tekstil, ada macam-macam kebutuhan manufaktur, juga ada pendirian sekolah dengan konsep Yayasan Pendidikan Nusa Tenggara, yaitu Nusa Rakyat itu ya, Yapen Nusra. Jadi memang karena latar belakang itu dia memiliki akses langsung dengan Jakarta, dengan Kupang dan Jakarta, katakan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Didi, baik Prof. Kita masih berlanjut, masih sekitar 50-an menit obrolan kita. Terus kita masuk ke tahun yang menakutkan tadi. Ketegangan-ketegangan demi ketegangan di tahun 1950-an sampai di periode 1965 yang menjadi peristiwa maut tersebut. Lebih dari, dalam catatan Prof. Gary, lebih dari 700 sampai 1.500 orang di sekitar Sika yang menjadi korban penumpasan dengan alasan terlibat dalam G30S atau terkait dengan aktivitas Partai Komunis. Bagaimana Prof. Gary melihat jalinan cerita tadi, perjalanan Indonesia dari tahun sebelum menuju kemerdekaan dan sehingga di periode tahun 65 tadi. Sehingga terjadilah peristiwa yang kemudian membawa maut bagi Yanjong dan ratusan ribuan orang di Maumere. Ya, salah satu yang langsung menjadi jelas ketika kita mulai mempelajari kejadian itu di Sika adalah bahwa dari korban yang sekian banyak itu mungkin hanya sedikit atau tidak sama sekali ada yang menjadi anggota PKI. PKI itu ada di Sika, tetapi dari data yang saya kumpulkan dari sumber militer sendiri, ya, yang terbitkan dalam laporan-laporan tahun-tahun sebelumnya, jumlahnya tidak seberapa. Sehingga timbul pertanyaan lalu kenapa dan lalu bagaimana. Dugaan saya yang terjadi adalah semacam top down bertemu dengan bottom up. Ada dinamika bottom up di mana orang katakanlah di kota Sika sedikit mulai khawatir dengan suasana politik yang
semakin meningkat mungkin. Kemudian dia mencari teman di yang baju putih begitu, baju hijau maaf begitu ya. Pada saat yang sama baju hijau mencari teman juga di daerah. Segelintir orang di dalam angkatan bersenjata sudah tidak setuju dengan angkatan bersenjata yang demokratis, di mana angkatan bersenjata harus tunduk kepada kekuatan politik yang demokratis, ya. Jadi seperti di Vietnam terjadi demikian, atau di kebanyakan negara demikianlah keadaan yang normal. Tapi mereka tidak. Mereka ingin berkuasa sendiri. Cuman jumlahnya tidak cukup. Jadi dia mulai membangun satuan-satuan teritorial ke tingkatan yang lebih kecil sampai ke tingkat kabupaten, mula-mula di Jawa saja, kemudian berkembang ke luar Jawa, dan mereka-mereka itu perwira-perwira yang ditempatkan di sana tugasnya adalah mencari teman atau mensosialisasikan peran militer di dalam masyarakat, fungsi kata Nasution. Nah tentu terutama sekali di kalangan sipil yang mencari teman itu tidak ada pemikiran bahwa ini nanti akan berakibat fatal. Saya yakin itu tidak ada. Itu buktinya adalah di dalam cerita yang disampaikan di dalam dokumen Menjaring Angin, bagaimana tanggapan mereka ketika pada satu saat bulan, kalau tidak salah ingat, di Oktober 1960, politik yang demokratis, ya. Jadi seperti di Vietnam terjadi demikian, atau di kebanyakan negara demikianlah keadaan yang normal. Tapi mereka tidak. Mereka ingin berkuasa sendiri. Cuman jumlahnya tidak cukup. Jadi dia mulai membangun. Nah ini istilahnya apa mereka menggunakan waktu itu. Tidak langsung dipahami, tapi mereka menduga yang dimaksud adalah apakah mereka ingin dihabisi begitu. Lah mereka pada shock, tidak pernah ada terpikir seperti itu. Dan mula-mula mereka berusaha untuk mengelak dengan mengatakan wah ini bukan porsi kami untuk menentukan, itu tergantung kepada peradilan atau bagaimana lembaga-lembaga yang ada. Jadi okelah, mereka keluar, tapi semalam atau 2 malam berikut dipanggil lagi, dan pada waktu itu pintunya dikunci, tiba-tiba ada orang bersenjata berdiri di belakang mereka, dan mereka disodorkan lagi daftar yang sama. Jadi sudah suasananya membuat bulu-bulu merinding. Dan ya disitulah, dan tulis dokumen Menjaring Angin, pada saat itulah prinsip-prinsip Katolik yang dikalahkan. Ya. Ya, dan maaf, dan mungkin seluruh dokumen ini, saya kira seluruh dokumen ada untuk menjelaskan kenapa pada saat itu mereka yang berada di ruangan itu sepakat untuk menandatanginya. Dan hebatnya tulisan itu tidak menjelaskannya dengan cara ngotot bahwa mereka tetap benar karena mereka selalu berada di pihak yang benar. Tidak, dia menjelaskannya dengan cara historis untuk menarik lagi ke belakang relasi-relasi yang terjadi selama belasan tahun sebelumnya. Nah inilah naluri penulisan yang menurut saya sangat manusiawi, sangat humanis begitu ya, dan itu menurut saya juga satu-satunya cara untuk menjelaskan hal semacam ini. Tidak bisa hanya dengan menurunkan pernyataan-pernyataan moralistis. Ya, Pak Didi. Baik, terima kasih. Saya coba meneropong dari sisi lain ya, bahwa ada problem politik di tingkat Jakarta. Sudah banyak dijelaskan soal pemberontakan G30S itu, dan kemudian menimbulkan munculnya perlawanan dari katakan ABRI ya, akibat daripada jenderal-jenderal mereka dibunuh.
Sehingga tentara, dalam hal ini Soeharto yang mendapat mandataris Super Semar itu ya, perintah untuk mengamankan situasi itu, mulai mengambil langkah-langkah tindakan. Memang situasi itu awalnya dari Jakarta, tetapi ketika sampai di daerah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Profesor, itu memang belum sampai kepada satu rencana yang jelas tentang apa yang akan dilakukan. Itu sifatnya masih menunggu. Karena ya membayangkan saja orang dibunuh, dibantai seperti itu pernah terjadi di Maumere, itu memang mengerikan sekali. Itu di luar daripada cara hidup orang selama ini. Seorang teka sekalipun waktu berperang sebenarnya bukan berperang, dia pergi membakar kampung-kampung orang, bukan dengan parang dan beradu atau dengan senapan adu tembakan. Jadi itu memang sungguh sangat chaos, sangat sulit dimengerti, irasional gitu ya. Tapi penjelasan yang lain begini, mungkin Profesor perlu melakukan penelitian kembali. Saya hanya pernah mendengar cerita bahwa memang yang berkuasa secara militer di Maumere pada waktu itu kan Gatot Suherman. Dia Kodim yang kemudian hari menjadi gubernur di Nusa Tenggara Barat. Tetapi dia mengambil sikap yang sangat hati-hati, juga terungkap dalam buku ini, karena dia melihat ini permasalahan-permasalahan lokal gitu. Kelompok gereja ini semacam, atau pemuda Katolik misalnya, ini kelompok-kelompok fundamental lokal yang arahnya kurang ke republik. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi justru yang sangat aktif itu adalah entah wakilnya atau semacam kepala seksi di Kodim itu yang namanya Sumarno. Nah, Sumarno ini konon dia sangat aktif memimpin Komo, walaupun kemudian Gatot mengatakan itu tanggung jawab saya, tetapi Sumarno dengan dukungan dari pimpinan di Kupang, dia sangat aktif memimpin Komo, mengumpulkan orang-orang di ruangan itu, di rumahnya bahkan kemudian, termasuk anggota DPR. Lalu di situ dia melakukan agitasi, bahkan ada ungkapan dia akan memberikan kuota sehingga seolah-olah ada distribusi tanggung jawab begitu. Nah, orang-orang itu kan seperti Profesor bilang menjadi gentar. Ini mau apa ini? Maksudnya ini mau apa ini? Terhadap orang-orang yang ditangkap yang jumlahnya pada waktu itu masih sekitar 30-an orang yang pimpinan-pimpinan yang langsung berkaitan dengan Partai Komunis itu. Tinda Silva dan lain-lain itu ya. Lalu kejadian di Jakarta mulai memanas, di Nusa Tenggara pada waktu itu, katakan di Bali lebih cepat panasnya. Di Denpasar itu sekitar akhir Desember 65 itu sudah mulai berdarah. Orang tua saya cerita waktu dia berangkat dari Manila, transit Jakarta, transit Denpasar. Di Denpasar itu di sekitar Ngurah Rai itu sudah ada kejar-mengejar. Nah, kemudian yang terjadi, saya mencatat dari buku itu, bahwa buku Profesor Gary, bahwa begitu mendapat kekuatan, dukungan dari militer, para aktivis, katakan pemuda Katolik yang ada dalam Front Garuda itu, mulai merasa yakin dan kuat, lalu memaksa, bahkan melakukan tindakan sendiri dengan memukuli beberapa orang, kalau tidak salah 2-3 orang pimpinan Partai Komunis pada waktu itu di Maumere. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai dikuburkan di mana-mana, di Wairita, di Kampung Garam, di Mesir, dan sebagainya itu. Orang ada dalam situasi yang katakan chaos, atau amok, atau irasional, yang menjadi puncak es daripada, atau api dalam sekam yang tiba-tiba meledak terbakar itu. Yang kemudian, artinya saya masih asumsi, Profesor, bahwa ada cerita yang saya pernah dengar bahwa ternyata Sumarno itu sebagai gembong daripada pembantaian itu, kemudian akhirnya melarikan diri dan ternyata dia adalah juga bagian daripada Partai Komunis itu. Oh, gila. Jadi dia menyusup dan untuk menghapus jejaknya dan menunjukkan bahwa dia betul-betul militer
NKRI atau militer sejati, dia lakukan itu, pembantaian itu. Tapi di kemudian hari ada dokumen yang menunjukkan bahwa Justru dia adalah bagian daripada dengan Kolonel Untung dan lain-lain itu. Jadi saya kira ini masih asumsi ya. perlu dilakukan riset lebih mendalam. Tapi itu cerita pernah beredar di Maumere. Gatot ya kira-kira seperti itu. Jadi saya melihat dari sisi itu. Sementara dengan faksionalisasi yang ada, dengan adanya kesadaran kewargaan, itu menjadi semacam bahan-bahan yang menyediakan. Kemudian ketika irasionalitas terjadi, mabuk darah, banjir, orang kehilangan keadapan. Kira-kira seperti itu. Siviliannya. Baru berhenti karena beberapa alasan, tapi itu nanti sesi berikutnya. Prof, bagaimana dengan penjelasan Pak Didi tadi berkaitan dengan situasi yang terjadi di Maumere 6566? Ya, kebimbangan di sikap komandan terjadi tidak hanya di Maumere, terjadi juga di Kupang, terjadi juga di Bali yang menjadi atasan mereka semua, di mana sebenarnya pimpinan tertinggi di tingkat itu tidak setuju dengan tindakan yang jelas-jelas di luar hukum, jelas-jelas melanggar hukum, dan untuk itu perlu diancam dulu atau bagaimana supaya yang ragu-ragu disingkirkan dulu, biasanya diganti oleh bawahannya yang ambisius, begitu, ambisius, yang berambisi, yang bersedia mengorbankan hati nuraninya mungkin demi mendapatkan kenaikan pangkat, dan hal itu juga terjadi di Kupang dan juga di Maumere sepertinya. Dan karena itulah prosesnya butuh waktu lama, berbulan-bulan setelah 30 atau 1 Oktober 65 baru terjadi peristiwa yang berdarah. Semuanya butuh nego-nego di tingkat tinggi baru, sehingga timbul pertanyaan, andai kata nego-nego itu gagal, ya, apakah akan terjadi separah itu, dan apakah katakanlah tindakan yang sangat berdarah dari Soeharto bersukses atau tidak? Bisa jadi tidak sukses. Satu lagi hal yang mungkin perlu ditekankan perihal siapa-siapa yang menjadi korban. Dugaan saya mengapa tentara akhirnya jadi mengorbankan sekian banyak orang yang sebetulnya tidak tahu menahu tentang PKI, karena mereka sebenarnya tidak terlalu peduli apakah itu PKI atau bukan PKI. Mereka lebih tertarik untuk menciptakan polarisasi dalam masyarakat, menciptakan kesenjangan, kecurigaan di dalam sejarah, di dalam sebuah masyarakat, dan membajak sebagian dari masyarakat itu untuk dijadikan pelaku, sehingga setelahnya pelaku-pelaku itu akan untuk selamanya terikat dengan tentara, dan akan membantu untuk menutupi apa yang terjadi, akan membantu untuk menjalankan propaganda, akan membantu untuk menghentikan segala akuntabilitas atau penyembuhan sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Didi di awal pembicaraan kita. Ya, situasi terjadi dan ya, masyarakat kemudian menyesali peristiwa berdarah itu terjadi di seluruh wilayah tanah air, Profesor Pak Didi. Kita mengutuk keras dan meratapi peristiwa yang pernah menjadi bagian dari perjalanan sejarah kita, terutama kami sebagai bangsa Indonesia, Pak Didi. Ini hampir di bagian akhir percakapan kita di sore malam hari ini, Pak Didi, Profesor. Kami ingin dengarkan semacam apa yang bisa kita petik dalam sejarah kewargaan dalam konteks perjalanan Republik ini, Prof. Berdasarkan penelitian yang Prof lakukan sebelum, kemudian, dan terutama pasca kemerdekaan, sehingga kemudian kami sebagai bangsa Indonesia menarik hal baik yang kemudian kami tidak perlu mengulang kembali peristiwa yang mengerikan 6566.
Ya, saya kira kita baru saja melewati peringatan 17 Agustus dan setiap tahun kita mengingat kembali cita-cita revolusi 1945 dan harapan saya dari diskusi kita ini adalah bahwa cita-cita itu jangan sampai tenggelam. Jangan sampai dianggap saat yang terlalu kaos sehingga dan jangan sampai hanya dianggap sebagai upaya untuk menjadi merdeka sebagai sebuah negara, tetapi juga menjadi merdeka sebagai sebuah masyarakat yang mengharapkan kesetaraan, kewargaan, kesejahteraan bersama. Cita-cita itu tetap berharga untuk terus digali kembali dan dijadikan sesuatu yang nyata dalam kehidupan sosial di Indonesia. Tidak hanya dikagumi oleh Indonesia, dikagumi di seluruh dunia apa yang dicapai, cita-cita yang tinggi yang diperjuangkan selama revolusi 45, dan itu tetap merupakan sesuatu yang sangat berharga. Luar biasa. Terima kasih banyak Prof. Gary. Pak Didi, apa yang kita belajar dalam konteks itu semua dan bagaimana kita bisa mengambil suatu hal positif dari buku kewargaan karangan Prof ini? Sering dikatakan bahwa demokrasi tanpa law enforcement atau penegakan hukum itu bisa cenderung menjadi chaos, atau sebaliknya kekuasaan tanpa demokrasi itu bisa menjadi despotik atau otoritarian. Peristiwa tahun 6566 yang terjadi di panggung Maumere itu pertama-tama menunjukkan semacam keangkuhan negara atas nama negara, ya, kekerasan yang ditimbulkan atas nama negara karena persoalan ideologis, persoalan pergantian rejim dan sebagainya, lalu orang dibunuh tanpa proses peradilan. Dan itu menimbulkan rasa jeri, rasa takut terhadap quote-unquote negara maupun simbol-simbol negara, pemerintahan, militer. Itu cukup lama hidup di wilayah bagian timur atau wilayah di mana terdampak. Sehingga yang disebut dengan kewargaan itu menjadi sesuatu yang kembali menjadi utopis. Hal yang betul-betul ditampilkan secara elegan oleh seorang Yan Jong. Itu seperti diberangus habis. Masyarakat tidak boleh macam-macam. Kalau macam-macam kita habisi. Nah, di sini kontekstualisasi hari ini. Kalau kita bicara kondisi misalnya di NTT, lebih khusus di Flores, hal-hal itu ya dalam berbagai macam fragmen ya masih muncul ketika persoalan katakan lingkungan, persoalan ketersediaan tenaga kerja, hak ulayat, persoalan-persoalan kewargaan pada umumnya, termasuk money politik, termasuk human trafficking, termasuk praktik korupsi dan lain sebagainya itu. Itu semua bagian daripada satu kondisi keangkuhan negara dan pemanfaatan oleh kelompok elit tertentu yang memanfaatkan kesempatan. Pada waktu tahun 65 itu ada di antara pemuda Katolik yang berteriak membuang isu bahwa ini mereka ini mau bunuh pastor, mau bunuh suster. Mereka ini kalau tidak dihabisin nanti kita semua yang akan dihabisi. Ya, itu seimbang peristiwa itu dengan hari ini ada kelompok-kelompok tertentu yang memberangus hak kewargaan dengan macam-macam praktek itu. Nah, oleh karena itu salah satu aspek daripada kewargaan itu kan soal legal standing, soal partisipasi. Itu penegakan hukum itu betul-betul harus kembali juga menjadi satu prioritas. Disorot supaya ya orang NTT, orang Flores itu betul-betul merasa atau dikuatkan ya sebagai warga di Kabupaten Sika, warga NTT dan warga Indonesia.
bukan mereka hidup dalam sebuah hukum rimba yang ya nanti bagaimana apa yang terjadi, kekuatan-kekuatan maha dahsyat itu akan datang dan mereka ya chaos dan sebagainya. Kira-kira begitu. Menarik sekali closing statement dari Pak Didi. Saya merinding, artinya peristiwa terjadi 6566, keangkuhan negara, Prof, ya, yang kemudian di hari-hari ini pun dalam konteks tertentu, korupsi yang masih terjadi, yang masih sering muncul di birokrasi, itu bagian dari banyak pihak yang mau mengambil lebih dari yang seharusnya, dari kekuasaan yang ia miliki. Prof Gary, paling akhir, silakan sampaikan catatan penutup. Oh, saya mau kembali ke kata yang pernah dilontarkan oleh Pak Didi di awal-awal yang mengejutkan saya, tetapi semakin saya pikirkan, semakin saya pikir inilah kuncinya, penyembuhan. Inilah. Jadi saatnya melalui bukunya Profesor Gary dan rangkaian podcast Orang Kita yang kami siapkan, mungkin masih ada episode berikutnya mungkin dengan Pak Dion Jong, putra dari Yan Jong. Semoga lekas sembuh Pak Dion. Pada waktunya kami akan datang ke tempat tinggal Pak Dion, atau mungkin kami undang ke studio. Ujung dari semua itu adalah upaya kita bersama untuk melewati itu semua dan penyembuhan, rekonsiliasi. Ada kata maaf, tapi tidak pernah melupakan kalau dalam istilah Pak Didi. Boleh memaafkan, tapi tidak melupakan. Sehingga dengan tidak melupakan, kita belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman itu, dan tidak membawa kembali kita pada annus horribilis 6566. Demikian podcast Orang Kita edisi ini yang luar biasa bersama Profesor Gary Van Klinken, profesor penulis buku Kewargaan Pasca Kolonial di Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Yayasan Obor Indonesia. Dapatkan di toko buku dan termasuk di jaringan toko buku Gramedia, dan komentator terbaik dalam setiap podcast kami akan kami persembahkan buku dari tim podcast Orang Kita. Juga menghadirkan Pak Didi Nongsai, seorang pengamat sosial Flobamora, sosial entertainment dari diaspora di Jakarta, dan juga adalah putra dari Laurensai, tokoh yang menjadi penting juga dalam perjalanan Flores dan Maumere. Demikian Prof Gary, terima kasih banyak. Selamat malam Profesor. Malam Prof. Iya. Ya, Gumang Epang. Selamat malam. Selamat malam. Ya, bahasa Sikanya Gumang Epang. Gumang Empa. Gumang Empa. Ya, Oke. Epang. Selamat malam. Oke, selamat malam. Gumang Good night. Ya. Thank you Prof. Kami closing. Demikian salam manis dari Jakarta, dari kawasan Monas untuk Flobamora tercinta. Selamat malam.